Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang liquid crystal display atau LCD. Di sini ada beberapa contoh LCD mulai dari yang sederhana. Di sini jenis 16x2. Jadi 16 karakter ya, kesabaran 16, ke sini 2 baris. Di sini warnanya berbagai macam jenis yang ada di sini. Ini ada yang biru dengan tulisan nanti warna putih. Kemudian yang ini nanti tulisannya warna hitam. Ini 16x2, ada 1, 2, 3, 4. Yang ini 20x4. Jadi 20 karakter sesuai horizontal, kemudian barisnya ada 4. Kemudian ada contoh yang lain adalah LCD TFT. Ya, jadi ini 2,4 inci, kemudian ini sudah full color, sedangkan yang LCD ini tidak ada warnanya atau alias monokrom. Jadi LCD ini nanti bisa dihubungkan dengan microcontroller yang digunakan untuk display atau untuk HMI ya, atau Human Machine Interface. Kemudian kita sekarang melihat contoh program. Seperti yang saudara lihat tadi di WA saya, itu contoh program yang sederhana, dan di sini pun ada percobaan bagaimana kita mengaplikasikan LCD, dan di sini serial COM-nya saya hapus dulu karena ini percobaannya hanya untuk LCD saja. Nah, di sini kita lihat di baris pertama reg file M16 DAP, kristalnya 16 MHz. Nah, SIM-nya itu diaktifkan karena nanti kita akan mencoba menggunakan simulator yang ada di Bascom FPR ini. Kemudian untuk supaya LCD itu dapat menampilkan berbagai huruf atau angka yang kita inginkan, maka secara pengangkat keras ini harus dikonfigurasi dulu. Jadi config LCD pinnya RS, kalau nanti ini tergantung kebutuhan saja. Port B2 untuk port B3 untuk RS untuk port B2, untuk port B3. Ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan hardware-nya ya. Kemudian di sini ada DB4 ya, port B4, kemudian DB5, port B5 sampai port B7. Jadi modelnya, walaupun saudara lihat di foto yang tadi ada 8 bit, D0 sampai D7, kita bisa menggunakan hanya 4 bit saja, yaitu mulai DB4 sampai DB7. Nah, selanjutnya nanti untuk percobaannya kita gunakan config LCD 20x4. Nah, yang ini ya, yang besar 20x4 itu yang ini, sedangkan yang ini 16x2 yang sebelah kiri. Nah, kemudian ini ada perintah nomor 3 baris 13 itu clear screen ya. Kalau pakai bahasa Asia itu CLR SCR. Kemudian di bawahnya kursor off no blink. Jadi nanti tampilannya itu tidak ada kursornya. Kalau baris kursor off blink ini dihapus, nanti tanda kursor di LCD-nya akan muncul ya. Jadi nanti ada kursor di mana lokasi terakhir untuk kursornya berada. Selanjutnya program utamanya locate XY ini ya, X1 baris ke-1 maksudnya. Kemudian ini kolom keempat, titik 2 LCD percobaan LCD. Nah, ini ada kutip ganda. Jadi ini menunjukkan string. Jadi kalau string ini harus ada kutip gandanya. Nanti ini bakal ada di baris pertama kolom keempat, kemudian wait 100 milidetik supaya jangan terlalu cepat. Kemudian pada baris kedua kita akan ada akan memunculkan tulisan baris kedua, kemudian baris ketiga dan baris keempat. Nah, jadi program ini untuk menampilkan aplikasi LCD yang paling sederhana, dan kita dapat mencobanya menggunakan simulator yang ada di Bascom ini.
kita klik ya icon yang ada di sini yang warna merah, kita klik, kemudian ini muncul ya, muncul tulisan programnya, dan kita klik juga yang LCD-nya ya, yang ini kita klik. Nah, kemudian kita running. Nah, nanti akan muncul masing-masing tulisan sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, jadi ini kelebihan dari software Baskom APR ini adalah dapat mensimulasikan program berbasis LCD dan kemampuan yang lain. Nanti di sini ada keypad, kemudian ada analog komparator, ada input analog. Jadi secara lengkap, dan ini langsung bisa kelihatan secara visual ya. Beda dengan CodeVision atau misalkan Arduino, atau misalkan dibandingkan dengan APR Studio 4 juga tidak seperti ini. Jadi kalau menurut saya ini adalah software yang paling baik. Nah, jadi ini percobaan yang pertama, kemudian kita lihat sekarang percobaan yang selanjutnya. Percobaan selanjutnya LCD serial. Jadi programnya seperti yang tadi ya. Jadi program seperti yang tadi, ATmega 16 mega. Nah, di sini ditambahkan baris dolar baud sama dengan 9600. Nah, ini untuk menunjukkan kita mengaktifasi untuk serial komunikasi ya. Nanti yang akan ada hubungannya dengan komputer atau PC atau dengan alat lain untuk displaynya. Nah, jadi 9600 adalah kecepatan komunikasi datanya. Nah, jadi ini bedanya dengan yang tadi, ini ada tambahan baud ya. Kemudian config LCD pin sama ya. Ini 20x4 juga sama. Nah, kemudian cursor knobbing sama. Nah, di sini ditambahkan locate 1,4 LCD percobaan LCD. Nah, perintah untuk mengkomunikasikan hasil dari penampilan di LCD itu kita bisa nampilkan juga di komputer. Nah, ini perintahnya adalah print. Nah, apa yang akan kita tampilkan tinggal di copy saja dari atas ini ke bawah. Print percobaan LCD, wait times, wait mili ya, ini 1 milidetik. Locate 2,2 LCD, ini baris kedua. Print, ini baris kedua ya. Jadi ini tambahannya itu seperti yang dipoto tadi, ada yang disisipkan ya. Jadi dari program yang ada itu ada yang disisipkan, jadi masing-masing di bawah perintah yang masing-masing untuk LCD-nya. Nah, kalau ini sudah kita buat, maka kita tinggal kompilasi, kemudian kita lakukan uji coba. Nah, untuk uji coba di LCD kita menampilkan di sini. Nah, ini di LCD, untuk LCD. Sedangkan untuk komunikasi dengan komputer kita menggunakan simulator terminal serial. Nah, di sini ada yang warna, jadi window warna biru. Ini Word 0, Word 1. Jadi Word 0 ini nanti yang akan kita pakai. Jadi apa yang ditulis di LCD nanti akan tampilkan di sini. Nah, kita coba saja running. Nah, jadi muncul di sini pertama di LCD, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat ya. Nah, jadi program yang pertama sedikit dimodifikasi, ditambahkan supaya si karakter atau tulisan yang ada di LCD itu ditampilkan juga di komputer di serial terminal ya. Ini hasilnya. Kemudian ada program contoh yang lain, misalkan program itu nanti diperbanyak tampilannya. Nah, sampai baris 31 ini programnya relatif sama dengan yang contoh tadi. Kemudian saya tambahkan lagi di sini tulisan-tulisan yang lain. Jadi kalau kita ingin
membuat tulisan supaya nanti per page-nya atau per layarnya dihilangkan, kita tulis di sini CLS atau clear screen. Ya. Selanjutnya nanti kita tuliskan lagi apa yang akan kita tampilkan atau munculkan di LCD. Dan seandainya nanti di LCD itu sudah ada frame untuk tulisannya, kemudian misalkan di sini kita menambahkan suatu bilangan yang variabel. Nah, nanti yang kita ulang adalah di bilangan variabelnya. Kita gunakan perintah di sini do dan loop. Nah, jadi di sini yang akan nanti berulang-ulang. Ya. Jadi kita bisa merubah isi yang akan diulangnya saja atau variabelnya saja, sedangkan yang di atas tidak diubah. Nah, nanti hasilnya kita lihat. Ya, kita running. Nah, ini tampilan seperti percobaan yang pertama dan kedua. Ya. Design by Fauzal Ahmad, otomasi industri. Nah, sekarang ada tulisan pengulangan ke, ya. Nah, di sini agak lambat sedikit tapi tidak ada masalah. Pengulangan ke 1. Nah, ya di sini nanti ada 1. Nah, nanti di sini berubah. Sedangkan tulisan yang di sini sudah merupakan prim atau jadi kaku di sana, patokannya itu. Yang berubah di sini saja. Ya. Nah, jadi ini sama, nanti yang berubah ini saja. Nah, jadi ini adalah contoh untuk saudara yang nantinya akan belajar bagaimana kita membaca data dari misalkan dari input analog, dari 8 input ADC, patokan untuk bilangan labelnya itu tetap, sedangkan bilangan atau konstan ya, sedangkan bilangan yang dari ADC kita akan bisa ubah-ubah. Nah, jadi yang kita ubah itu adalah bagian variabelnya ya. Jadi bagian variabelnya, sehingga nanti kita akan dapat menampilkan sebuah hasil contoh misalkan seperti yang pernah saudara lihat di tulisan pertama, bagaimana kita membuat multimeter 8 kanal ya. Jadi nanti yang berubah-ubah itu bilangannya, sedangkan kanal 1, kanal 2 itu tulisannya tidak berubah. Nah, itu saja percobaan yang saya berikan untuk kali ini. Selanjutnya, untuk nanti video selanjutnya itu adalah untuk bagaimana kita merealisasikan dalam bentuk hardware-nya. Ya, sekian untuk video yang ini.